Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus menunjukkan ketegasan sikapnya pada saat merespons kenyataan atas banyaknya para pedagang di pelataran bait Allah. Sikap tegas dan kerasnya itu pun mewujud dengan cara mengusir para pedagang dan membubarkan seluruh praktik perdagangan dari halaman bait Allah. Hal itu dilakukan Yesus bukan untuk melawan, menghalangi, maupun melarang praktik peribadahan umat di bait Allah, melainkan untuk melawan beragam praktik yang justru menjadi penghambat dan perusak ketulusan ibadah itu sendiri. Perikop mengenai sikap Yesus Kristus di halaman bait Allah ini pun sekilas dapat memberikan kesan yang menimbulkan kengerian, meskipun tidak juga berarti menjadi momok iman, seolah-olah ia adalah Tuhan yang penuh amarah. Justru, permenungan pada hari ini telah mengarahkan kita untuk melihatnya sebagai sikap yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus merindukan agar umat sungguh-sungguh memiliki ketulusan hati dan fokus iman yang terarah hanya kepada Tuhan, bukan justru disibukkan oleh beragam kepentingan-kepentingan personal yang tidak hanya mencerdai kualitas imannya kepada Tuhan, melainkan juga mencerdai orang lain yang ada di sekitarnya. Permenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan dan menilik secara tulus serta jujur ke dalam hati kita sendiri sebagai seorang pengikut Kristus. Kita perlu memahami kondisi hati dan pikiran kita di sepanjang perjalanan mengikut Yesus Kristus. Apakah hati kita memang telah sungguh-sungguh siap untuk menerima kehadirannya, menerima segala tuntunan suaranya, dan diisi oleh kebenaran firman-Nya? Atau jangan-jangan, entah sadar maupun tidak sadar, hati kita masih terlalu berat hingga bersungut-sungut setiap kali mendengarkan suaranya? Kemudian, apakah kita sudah bersungguh-sungguh mengarahkan pikiran kepadanya? Atau jangan-jangan selama ini kita pun masih terlalu asik melihat ke arah yang berlawanan dengan pimpinan firman-Nya? Sangatlah mungkin
bahwa selama ini kita sedang terpana dalam memandang hal-hal lain yang justru mengalihkan pandangan iman dari Kristus. Sahabat Alkitab, kiranya Minggu Prapaskah ketiga ini dapat kita jalani sebagai momentum untuk secara sungguh-sungguh membentuk hati dan pikiran yang layak untuk kita persembahkan bagi Kristus. Jangan sampai kita justru mengotori diri dengan beragam distraksi yang mencerdahi kualitas iman kita sebagai umat Tuhan. Kita pun perlu berhati-hati dengan menyadari bahwa ada banyak hal di sepanjang perjalanan kehidupan kita yang sangat mungkin mengganggu kesungguhan hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Hal ini adalah penting untuk dilakukan dan terus-menerus digumuli oleh kita agar menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang hidup dan bertumbuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas ajaran dari firman-Mu yang menuntun kami untuk memiliki hati dan pikiran yang murni bagi-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika terkadang kami terlalu terpana oleh hal-hal duniawi yang mengalihkan perhatian kami dari-Mu. Bantu kami untuk selalu memfokuskan hati dan pikiran kami kepadamu, agar kami dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Kembangkanlah iman kami, agar hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih atas kasih dan pengajaran-Mu yang senantiasa membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.